Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita atau dialog pendek seorang ayah dan anaknya. Di suatu saat tiba-tiba sang anak bertanya kepada ayahnya tentang apa yang selama ini dia saksikan dan dia amati. Wahai ayahku, mengapa seringkali aku lihat bahwa banyak orang yang sudah kaya menjadi pejabat, lalu mereka masih saja mencuri yang bukan hak mereka, seperti korupsi, lalu kemudian merampok dan lain sebagainya. Lalu kemudian di saat yang sama, aku juga mengamati banyak di sekeliling kita orang-orang saling menyakiti, merendahkan, menghina dan mencaci. Padahal seyogyanya mereka hidup bersama, saling tolong-menolong dan menyelamatkan. Lalu kemudian sang ayah menjawab, "Wahai anakku, ketika engkau menyaksikan hal-hal semacam itu, berarti orang-orang tersebut belum mampu mengamalkan tentang salam. Mereka hanya mengucap dan menjawab salam sebatas di lisan. Andai kata mereka mampu mengamalkan assalamualaikum di dalam perilaku mereka, sudah pasti mereka akan saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya." Kaum muslimin, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali mengucap dan menjawab salam di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita belajar esensi atau satu sudut daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini. Kalau kita cermati di dalam kalimat salam itu setidaknya ada 3 kata kunci. Yang pertama assalam, lalu kemudian yang kedua rahmah, dan yang ketiga berkah, barokah. Assalamualaikum pertama, kemudian warahmatullahi kedua, dan kemudian ketiga wabarakatuh. Kalau kita cermati lebih dalam, dari ketiga kata kunci ini memiliki posisi yang berbeda, khususnya assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini tidak secara langsung disandarkan dengan kata Allah, tapi rahmah dan berkah secara langsung disandarkan dengan kata Allah. Artinya apa? Bahwa yang namanya keselamatan ini membutuhkan peran penting di antara kita sesama manusia. Ketika kita yang mengucap dan menjawab salam secara perilaku termanifestasikan dalam perilaku kita benar-benar saling menjaga keselamatan di antara kita, sudah barang tentu rahmat atau kasih sayang Allah dan barokah dari Allah akan menghampiri hidup kita. Lantas pertanyaannya, ada berapa keselamatan yang harus dijaga antar manusia atau orang yang mengucap dan menjawab salam? Setidaknya kalau saya pernah mengaji, ada 3 hal yang harus kita sama-sama saling jaga keselamatannya. Yang pertama adalah keselamatan yang berkaitan dengan jiwa raga kita. Yang kedua adalah keselamatan yang berkaitan dengan martabat kita. Dan yang ketiga adalah keselamatan yang berkaitan dengan harta kita. Kalau keselamatan yang berkaitan dengan jiwa kita, khususnya semisal kita kontekskan dalam masa pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya
kita saling menjaga agar penyakit ini tidak masuk di dalam tubuh kita. Salah satu contoh, kita harus sama-sama menggunakan masker, mencuci tangan, olahraga yang rajin, kemudian makan dan minum yang bergizi. Itu merupakan bagian kita menjaga keselamatan diri dan orang lain agar tidak termasuki atau kemasukan yang namanya virus COVID-19 ini. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan, semisal tidak memukuli orang lain begitu ya, lalu kemudian tidak membunuh dan sebagaimana perilaku-perilaku kejahatan lainnya. Lalu kemudian terkait dengan keselamatan martabat dalam konteks COVID-19 ini semisal, bagaimana kemudian kita tidak menaruh klaim atau menjustifikasi orang yang terkena COVID sebagai orang yang harus kita hindari. Kemarin sangat disayangkan ketika banyak berita yang mana ada di sebagian daerah menolak jenazah orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Betapa hati keluarganya sakit, betapa hati keluarganya bertanya-tanya, kenapa saudaraku yang kemudian merawat, kemudian mengobati dan sekarang meninggal harus ditolak jenazahnya. Ini berarti kita belum mampu menjaga martabatnya. Sudah seyogyanya kita kemudian menjaga hati keluarganya agar kemudian tidak tersakiti. Lalu yang ketiga adalah keselamatan yang berkaitan dengan harta. Sudah barang tentu dalam konteks COVID ini semisal kita tidak memanipulasi bantuan sembako katakanlah. Kemarin juga sangat miris sekali ketika ada sebagian di antara kita yang masih mengambil harta yang seyogyanya harus dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan bagaimana kita saling menjaga keselamatan jiwa, raga, martabat, dan harta di antara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.